semuanya. Pada video kali ini aku akan membahas tentang malware, lebih khususnya analisis malware gitu. Nah, video kali ini untuk memenuhi tugas EI 4033 Forensik Digital, yaitu salah satu mata kuliah di Institut Teknologi Bandung di Fakultas STEA. Oke, sebelum lebih jauh, apa sih malware itu? Malware atau malicious software? Ya, basically software biasa yang dia malicious gitu, atau mencurigakan atau membahayakan pada laptop atau komputer kita. Nah, apa sih yang bisa dilakukan malware itu sejauh apa gitu? Itu tidak terbatas sebenarnya, kayak itu bisa menghilangkan file kita, menghapus file kita, lalu dayanya laptop kita dikuras, misalnya CPU-nya atau prosesornya itu jadi tinggi gitu pemakainya, kemudian bisa jadi malah kita nggak bisa akses gitu laptop kita dan sebagainya. Nah, itu sangat luas cakupannya. Jenisnya juga berbagai macam, ada virus misalnya worm, ransomware, trojan, dan sebagainya. Nah, untuk menganalisis suatu malware ada dua jenis yang dilakukan, bisa static analysis ataupun dynamic analysis. Nah, static analysis ini dilakukan dengan cara kita melihat suatu kode dari malware, kemudian dari situ kita akan mengetahui gitu fungsi-fungsinya malware itu ngapain sih. Nah, kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu atau static analysis. Yang kedua yaitu dynamic analysis. Kalau tadi statis dengan membaca kode, yang dua dinamis dengan cara mengeksekusi malware-nya itu sendiri. Nah, ini merupakan satu dynamic analysis ini merupakan salah satu cara analisis yang harus berhati-hati cara melakukannya, karena jika misalnya salah pencet gitu dan dilakukan di komputer kita, malah komputer kita yang akan terinfeksi malware gitu. Nah, dari situ caranya kita bisa melakukan dengan virtualisasi, misalnya di remote server atau di VirtualBox atau VMware. Nah, ada cara yang lebih mudah, salah satunya dengan Any.Run. Nah, Any.Run ini merupakan satu platform untuk menganalisis suatu malware dengan dynamic tadi. Nah, cara kerjanya yaitu kita upload binary dari malware atau executable dari malware, kemudian si Any.Run ini akan mengalokasikan suatu server atau suatu Windows atau suatu Linux gitu, suatu komputer di environment mereka atau di lingkungan mereka. Kemudian mereka akan melakukan eksekusi terhadap malware tersebut. Nah, di sini saya akan melakukan analisis terhadap salah satu malware, khususnya ransomware yang namanya ransomware unnamed 0 atau unnamed 0. Nah, di sini saya mengambil dari The Zoo, dari kitabnya YTISF, The Zoo. Nah, di sini apa sih ransomware itu? Ransomware dia salah satu jenis malware yang mengenkripsi suatu file kita, dan si pengembang malware ini itu meminta tebusan gitu agar kuncinya diberikan kepada kita gitu. Nah, sebenarnya jika kita telah mengirim, misalnya mereka meminta 100 juta gitu, kita mengirim 100 juta, itu pun belum tentu gitu si uang itu atau si kunci itu tuh akan dikirim ke kita untuk bisa mendekripsi file-file kita gitu. Nah, sebenarnya jika solusi yang paling realistis ya, jika terkena ransomware, yaitu ya udah lupakan saja file-file kita, terus memulai hidup baru, mungkin memulai cara baru gitu, atau membuat file-file baru gitu. Nah, karena jika kita membayarnya juga itu tidak menjamin dan malah kita bisa rugi gitu. Nah, apa sih unnamed 0 ini? Mari kita cari. Nah, unnamed 0 ini itu suatu ransomware yang dia mengubah file-file gitu. Jadi misalnya .bin, .oc100 dan sebagainya. Nah, mari kita lakukan analisis di Any.Run. Kita buat tes baru. Kita upload unnamed0.zip. Kemudian run di Windows 7 ya. Soalnya ini free version, hanya tersedia Windows 7 32 bit. Run a public task. Mari kita tunggu.
Oke, Windows 7. Nah, ini udah alokasi new environment sebagainya. Nah, kemudian kita eksekusi salah satu. Nah, ini executable-nya kita 2 kali, kemudian passwordnya infected. Ini sudah jalan. Nah, di sini udah jalan ya. Nah, di sini ada tulisan gitu, malicious activity. Kita bisa cek. Oke, di sini ada koneksi. Soalnya ini belum jelas karena nah ini dia melakukan koneksi nih. Ada ke ini India ya. Ada TCP India, portnya sekian, bla bla bla. Ada DNS request juga, dan dia di mark malicious activity. Di sini sebenarnya kita belum jelas gitu. Ini apa soal karena ada keterbatasan waktu buat ngeran kayak hanya sebatas yang bar ini jalan tadi gitu. Nah, mungkin kita coba run lagi, kita buat new task, ransomware unnamed 0zip, run public task. Oke, Windows 7 professional. Di sini infected passwordnya oke. Dia akan nge-run CPU usage-nya, dia akan berjalan. Nah, ini ada thread apa nih? Network Trojan was detected. Ini ada terdeteksi network Trojan. Kemudian dia masih melakukan eksekusi. Nah, ini sebenarnya cenderung lambat ya si ransomware-nya, atau mungkin bisa jadi unnamed 0 ini dia supportnya di Windows 64 bit gitu. Nah di sini ya, mungkin udah cukup sih ininya untuk simulasinya. Ini ada network Trojan was detected, kemudian ada DNS request, kemudian ada connection. Ini koneksinya terbuka ke India. Nah, explore exe, ransomware. Ini ransomware. Kita bisa juga klik terus bisa more info. Ini tuh ngapain aja gitu. Mungkin bisa jadi kayak aktivitas ini tuh misalnya nge-encrypt file, kayak gitu kita bisa lihat di sini. Nah, mungkin juga misal ini yang salah satu yang lumayan jelas gitu terlihat, yaitu WannaCry ya. Oke, kita run. Nah, unnamed 0 tadi satu ransomware gitu, tapi kita belum menemukan gitu kayak biasanya ransomware itu akan melakukan aktivitas enkripsi atau dekripsi. Mungkin karena tadi terlalu cepat ininya ya. Bentar, ini kita run.
mungkin tadi ini kan terlalu cepat gitu ininya sessionnya gitu. Nah, mungkin tadi karena terlalu cepat sessionnya, kemudian si ransomware-nya atau unnamed zero-nya itu belum masih mungkin lumayan lama gitu dalam eksekusinya, sehingga nah ini misalnya di WannaCry ini kayak dia mengencrypt file gitu. Ini ada beberapa ini. Nah kalau tadi mungkin si unnamed zero-nya itu lumayan lama gitu dalam mengenkripsi sebuah file. Maka dari itu, nah mungkin kalau di sini dia lumayan terlihat jelas ya. Nah ini ada kayak tambahan file gitu. Nah ini ada tambahan file gitu. Mungkin jika ini dilanjutkan, kita coba lagi deh. Kita coba lagi WannaCry. Harusnya sih saya tadi udah nyoba, dia backgroundnya jadi berubah jadi berwarna merah gitu dan menampilkan warning untuk meminta tebusan gitu ke pihak lain gitu. Nah karena sessionnya ini misalnya bisa tergolong cukup atau bahkan sangat singkat gitu ya, hanya beberapa detik saja, kemudian mereka screenshot lalu tampilkan ke kita gitu. Oke. Kita buka ini. Oke, ini pun juga lumayan nge-lag ya. Nah mungkin sebentar ini tunggu dulu. Sessionnya kalau di sini hanya sekitar tadi berapa ya mulainya. Kita juga bisa add time. Kita juga bisa restart juga. Misalnya kita run lagi WannaCry. Oke, supaya ini bisa nah di sini kita coba run yang aplikasi ini. Password infected, kita juga add time. Ini ada masuk tergolong ransomware ya. Ini masih mengeksekusi. Ini udah mulai kayak dia ada file-file baru. Kita juga bisa lihat misalnya ada HTTP request apa, ada connection kemana, ada DNS request apa gitu, threadnya apa dan sebagainya gitu. Nah ini di sini terdapat connection, terus ini juga berubah gitu ya warnanya.
Nah, oops, your file have been encrypted. Nah, ini ada send 300 worth of Bitcoin to this address. Dia meminta tebusan gitu. Sebenarnya kita harus membayarnya, tapi tidak menjamin bahwa hal tersebut akan dikembalikan gitu oleh si pembikin malware gitu. Nah, mungkin sekian contoh dynamic analysis dari malware. Jika ada komentar di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.